أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبد ودهر الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh berkah ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 6 paling tengah dalam membahas ilmu fikih, yaitu kita pasti menghadapi bab itu judul dan permasalahan yang dibahas dan didahulukan oleh segala imam kita Syafi'iyah bermadzhab Syafi'i akan rubu' ibadat. Seperempat dari kitab itu kelampaian membahas yang berhubungan dengan ibadat karena mulia sebab ta'aluknya kepada Allah Ta'ala. Ibadat, babul ibadat dulu yang dipelajari karena hubungannya kita kepada Allah. Kemudian kita teruskan dan diiringi oleh mereka itu orang yang bermadzhab Syafi'i dalam kitab-kitab fikih mereka akan rubu' seperempat dengan rubu' muamalat. Setelah masalah ibadat selesai, lalu mempelajari tentang muamalat, urusan bisnis, urusan harta, urusan bertahan hidup, supaya yang kita makan, yang kita minum halal, supaya kita menafkahi anak halal, supaya kita menafkahi istri halal. Harus belajar lagi babul muamalat setelah babul ibadat, supaya muamalat itu bernilai ibadat karena diawali adalah babul ibadat. Ada sembarangan Bapak Ibu hidup ini. Jangan diutak hanya dapat duit. Duit itu halal enggak? Jangan sembarangan kita diutak, yang penting jadi duit. Kalau kita berpikir yang penting jadi duit, gini aja, yang penting perut kenyang. Apa bedanya kita dengan binatang? Disitulah perlunya ilmu pengetahuan agama. Jangan asal diotak dapat duit. Itu hubungannya kepada muamalat. Karena sebelum membahas muamalat, kita belajar dulu babul ibadat. Beres kada sudah babul ibadat, supaya muamalat menjadi ibadat. Karena hidup kalau tidak bernilai ibadat, ngapain kita berpanjang-panjang umur? Ngapain kita menginjakkan kaki di permukaan bumi, nanti masuk ke dalam bumi kita dijepit bumi? Kenapa? Karena dia tidak dibimbing oleh ilmu pengetahuan agama. Inna hadzal dina yusrun. Agama ini memudahkan kehidupan kita, baik dunia kita, baik akhirat kita. Wala yughaliba hadzal dina ahadun illa ghalaba. Orang yang mempermasalahkan tentang agama ini, dia sendiri yang kebingungan mempermasalahkan agama. Dia sendiri yang kalah, dia sendiri yang dangkal tentang pemahaman agama. Itu sudah hadis Nabi. Kemudian setelah benar babul muamalat, baru kita membahas pada minggu tadi, diiringi lagi babul munakahat. Diiringi oleh mereka itu rubu' muamalat dengan rubu' munakahat tentang nikah. Setelah cukup untuk berkeluarga, minimal kawan mamakani anak mintuha. Itu dulu, jangan dilapari anak mintuha. Minimal ini kalau makan berdua, anak mintuha dimakani, jangan dilapari. Ibadat sudah dipelajari, mau urus harta halal, keluarga berkah. Lihat agama.
Ya jarun, jangan asal naik pangkat jabatan. Pangkat jabatan yang kita emban itu jalannya ridho Allah atau murka Allah. Itu pertanyaan yang harus kita jawab di dalam jiwa kita. Ulun ada punya murid di Hulu Sungai Amuntai. Maaf, dia itu pegawai di KKBN. Ini kada menyindir pegawai, kada. Contoh, ini fakta, cerita tuh kalau fakta boleh diceritakan supaya jadi pelajaran. Karena bagus, disiplin, diangkat menjadi camat. Diangkat menjadi camat. Lalu akhirnya dipakai dengan baju camat, dilantik jadi camat oleh Pak Bupati. Pak Bupati kan yang melantik. Di perjalanan menjabat sebagai camat, ini lain camat Banjarbaru, lain Hulu Sungai. Ternyata ada orang minta uang sekian ratus juta. Kenapa maka minta uang 100 lebih jutanya? Ikam jadi camat nih, aku nama usul tahulah. Kayak itu kah? Aku yang mau usul, aku yang mau mengusahakan. Lalu ikam ini berhasil dan dilantik jadi camat. Tahu-tahulah ikam dengan jasa aku, karena ikam sukses ini, naik ikam ini, dilantik jadi camat. Aku yang mau usul. Oleh sebab itu minta pang aku jasa supaya aku ini ada juga. Apa jawaban? Ulun kada ada duit. Presiden ulun kada ada duit segitu banyaknya, dan ulun kada tahu bahwa yang mau usul ulun jadi camat, dan kita tidak ada perjanjian sebelumnya. Ditekan karena maaf orang ini di atas, nyabla di atas tuh kata cuma menekan bawahan. Dia di atas karena tak ke bawah juga. Bila di atas ketujuh menekan orang bawahan, nang ketujuh menekan lain orang laki bini, lain pulang lah. Mau diarahkan ke situ kalau terus ini pembahasannya nih serius sedikit. Lalu menelpon ulun guru dina gini, dan ulun ditekan begini, ulun dihantui begini, ulun kada tenang guru dina. Kalau yang lepas jabatan camat berubah tetap kembali kepada asal menjadi pegawai BKKBN ya Pak. Ulun kada apa guru lepas baju itu lepas. Nah di kantor tuh langsung dilepasnya, lawan orang yang minta duit berapa ratus juta. Nah pakai baju ini keluar pada kantor berpakaian baju biasa aja. Nah kayak Gus Dur. Orang kuat agama, Bapak Ibu kada terpengaruh jabatan itu sementara aja. 5 tahun dihormati orang, 10 tahun lah paling panjang. Mbahnya jadi rakyat biasa lagi di jalan dan macet lagi. Apalagi betuha ketahuan kada pinando lagi orang nang asalnya nang kaino orang singgul orang lagi. Ampih pian sidin jadi camat sekarang tetap jadi pegawai BKKBN. Aku guru lebih tenang nangka ini, cari pekerjaan yang menenangkan pian, ada usaha yang menegangkan pian. Terima kasih guru. Alhamdulillah aku ulun guru lebih tenang nangka ini nah. Cari pekerjaan yang menenangkan, jangan pekerjaan yang menegangkan apalagi menstreskan. Terima kasih guru atas saran sampean. Ampih sidin jadi camat. Mau. Nah itu orang ingat penuntut ilmu nang kayak bubuan pian nih juga. Penuntut ilmu seperti bubuan pian ini
Kenapa? Berhubungan dengan muamalat. Gimana aku guru kalau aku menurut apa ujarnya sekian ratus juta, kayak apa aku mau ongkosi anak biniku? Karena aku gimana aku di sidang di padang mahsyar, biniku kada tahu apa yang aku berikan kepadanya itu dari yang haram. Nanti ketika di persidangan dia meminta pertanggungjawabkan dariku. Gara-gara pian adanya mau ongkosi ulun yang haram, ulun dihendak diceburkan ke dalam api neraka. Ulun kada sanggup gara-gara pian, ulun akhirnya dimasukkan Allah ke dalam neraka. Kawane ulun dalam neraka. Bisa Bapak Ibu gara-gara istri kita masuk neraka, bisa gara-gara anak kita masuk neraka. Dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan seperti itu. Jangan sampai kita gara-gara bini kita disiritnya kita ke dalam neraka. Sirit bini di dalam surga, ke dalam surga aja. Wah, kayak itu guru lah. Ibu-ibu untung pian bisa laki nangka itu. Jangan didoakan laki mudahan pendek umurnya, panjang umurnya, muka itu laki. Kemudian bab munakahat, ibadat kada nilai rumah tangga kita, dibimbing lagi ibadat kada nilai rumah tangga kita. Minggu tadi kasus nang orang banyak bertanya, ada Pak ulun jawab baik. Guru Udin, apa? Jangan buruk sangka pian dengan dokter. Pian pasti kada mendengari kasus yang ulun ceritakan. Ulun tidak buruk sangka dengan dokter. Ulun pun bisa aja ke dokter. Kalau ulun buruk sangka dengan dokter, ulun anti ke dokter. Kasusnya apa aja ulun minggu tadi. Nah, ini kada membahas pang Pak Ibu, tapi menelpon guru jangan buruk sangka lawan dokter. Nah, gini Bapak Ibu, ulun membahas kasus pian jawab bernilai ibadatkah, bernilai maksiatkah? Itu aja sudah. Bernilai maksiat atau bernilai ibadat? Semua kita punya profesi berbeda, tapi tetap dibimbing agama. Bukan dibimbing logika kita, bukan dibimbing kepintaran kita. Profesi apapun, apabila nggak dibimbing dengan agama ini, profesi kita tuh bisa membuat kita jadi maksiat. Ini kasus minggu tadi sudah dibahas. Ibu itu sakit-sakitan kan? Sakit-sakitan. Dalam keadaan hamil, sakit-sakitan, kasusnya itu. Lalu ketergantungan obat, dokter benar, lalu meresep obat supaya ibu ini sehat. Beliau dalam keadaan hamil, ternyata pengaruh dari obat itu mungkin, lalu cacatlah bayi yang di dalam perut ibu itu. Cacatnya enggak ada hidung, cacatnya enggak ada kemaluan, cacatnya enggak ada kaki. Bahkan Bapak Ibu nih sumbing, kalau hanya sumbing bisa dioperasi, tapi kalau hidung nggak ada memang dioperasi terus. Kalau kakinya nggak ada dioperasi, nggak bisa, kaki palsu. Kalau kemaluannya nggak ada, apakah ini laki-laki, apakah ini perempuan, kan kita belum tahu. Apabila perempuan, berarti dibuatkan kemaluan perempuan. Apabila laki-laki, nah kada kawal pandirbian, sulit kan? Apabila perempuan, dibuatkan kemaluan perempuan. Pertanyaannya kalau laki-laki. Nah, bapak-bapak diam pian, ulun jadi bingung. Nah, ibu-ibu tertawaan, kasihannya buai kami ini tahulah. Tunggu dulu jar ulun. Statusnya ini laki-laki perempuan, dia dadanya gimana? Dia punya enggak rahim? Punya enggak dia rahim? Karena laki-laki enggak ada punya rahim. Yang punya rahim itu perempuan.
Bagaimanapun caranya di dalam ilmu kedokteran di dunia, nggak ada dokter yang sanggup membuat rahim, nggak ada. Kalau mau operasi laki-laki berubah jadi perempuan banyak, tapi kalau inya perempuan berubah jadi laki-laki, ayo bang, awalah. Nah, ibu tertawaan sudah. Mukanya dirubah menjadi perempuan bisa. Dadanya bisa. Senjatanya minjam ampun siapa? Nggak bisa. Kebanyakannya laki-laki berubah jadi perempuan. Kebanyakannya. Jarang perempuan berubah jadi laki-laki. Sulit ini. Makanya nggak bisa laki-laki berubah jadi perempuan, perempuan berubah jadi laki-laki. Nggak bisa. Nah, karena cacat. Lalu dokter mengatakan harus salah satunya diselamatkan, salah satunya digagalkan. Nah, itu berumur berapa bulan? 7 bulan lebih. 7 bulan kan itu sudah hidup tuh. Lalu dokter mengatakan nanti kalau masa operasi baru kita operasi, yang satu diselamatkan, yang satu digagalkan, artinya mati. Jar ulun lebih baik dioperasi sekarang Pak Ibu bini pian ini daripada nanti menunggu 9 bulan. Dan ulun paling anti matikan anak itu, selamatkan ibunya. Jujur paling anti ulun ngomong seperti itu. Walaupun dalam agama kalau salah satu memilih dibenarkan, tapi Pak Ibu ulun kada sanggup ngomong itu. Israel ya yang membantai anak-anak. Nah ini supaya maaf menang bepandir bisa ada paham akhirnya. Jadi ulun kasusnya dipahami baru hukumnya dimunculkan. 7 bulanan itu pian ke Mbak Kerani, jadi ulun sana Mbah Kerani. Ujar sidin pinggul muni gana, insyaallah lahirnya normal. Nah ulun betakon lawan ibu-ibu nih, bapak-bapak nih berdiamlah. Ibu-ibu di balik dinding jawab, pinggul lawan pinggang tuh sama kabelain kah? Oh belain kah? Pinggul tuh lawan pinggang belain. Pinggul tuh di mananya? Nah, ulun kada paham. Pinggul tuh apa? Di bawah pinggang tuh abo. Ayo pang pian nang bapak-bapak di parak dinding tuh mendengar sambungakan pang ke muka. Tuh ibu-ibu tuh ribut tuh apa tuh? Berarti beda pinggul lawan pinggang. Kalau ingat pinggulnya kecil agak sulit, normal melahirkan, bujur lah bu. Kalau pinggulnya besar berarti mudah insya Allah melahirkan. Nah alhamdulillah, terima kasih atas ilmu sampean. Kenapa ulun kada tanya sama bapak-bapak? Bapak-bapak ini kada tahu jadi pinggul itu apa? Tahu wae kalau jawaban. Nah tunggu aja ulun. Kalau lahirnya normal, dokter sudah mengatakan harus dioperasi. Sedangkan bidan kampung yang sudah berpengalaman kurang lebih 100 tahun umur beliau dan masih hidup mengatakan ini insya Allah jadi normal. Ternyata normal. 8 bulan berapa hari waktu itu? 8 bulan sehari melahirkan itu anak normal. Sekitar 5 menit menghirup dunia, meninggal dunia. Nah, gimana? Kenapa maka dokter jer ulun memponis operasi? Maaf Bapak Ibu, asumsi ulun, opini narasi yang sesuai dengan dalil dalam kitab, apakah dibenarkan sesuatu yang normal harus dioperasi? Apakah itu tidak bisnis?
Yuk. Sesuatu yang normal melahirkan harus dioperasi. Normal, kalau melahirkan normal, tapi dioperasi. Apakah itu tidak bisnis? Berapa normal biaya persalinan di rumah sakit dengan operasi? Berapa? Beda enggak? Berapa bedanya? Berapa? Ini beban rumah sakit nih, berapa? Oh, tergantung kelas. Yang sederhana aja menengah. Kalau operasi sekitar 13 sampai 15 juta. Kalau lahirnya normal 4 sampai 6 juta. Separuh lebih. Jujur lah, Bu. Nah, jawabannya sama. Orang rumah sakit nih. Lihat. Nah, kalau begini cara, berarti ada unsur bisnis kira. Nah, apakah ulun buruk sangka dengan dokter kalau kasusnya seperti ini? Tidak, Pak Ibu. Kemudian jawab 3 kasus lagi, baru kita membahas kitab. Ini berhubungan dengan munakahat. Jawab Bapak Ibu, apakah ini ibadat, apakah ini maksiat? Berhubungan dengan kedokteran juga. Orang itu maaf hamil di luar nikah, lalu dia mencari klinik atau ke rumah sakit, klinik apa namanya, hamil di luar nikah, klinik aborsi tidak mungkin kan? Klinik bersalin, ya kan? Nah, lalu dia Bapak Ibu minta gugurkan di aborsi. Dokter yang beriman dan kuat agamanya pasti menanyai kenapa, alasan di aborsi kenapa. Dokter itu tidak menurut pasien yang menurut dokter. Catat baik-baik nih. Ya kalau Bapak Ibu, ini pian-pian nih kalau ada dokter juga di sini. Dokter tidak mau menurut pasien. Pasien harus mengamanat dengan peraturan dokter. Tidak mau pasien ngatur dokter. Tapi kalau ada dokter diatur pasien, beda lagi kan kasusnya. Lalu Pak Ibu, karena dia hamil di luar nikah, minta diaborsi. Berapapun dok saya bayari. Pertanyaan, lalu ditolong oleh dokter supaya diaborsi. Pertanyaan, apakah status dokter melakukan ini ibadat atau maksiat? Nah, berarti kan dokter yang menangani ini maksiat. Maaf, jangan pian katakan apa yang ulun ucapkan berarti guru dini memvonis dokter maksiat. Pian gagal paham. Jar ulun. Nah, maksiat. Berapa banyak orang datang ke rumah yang terjadi pergaulan di luar nikah? Apa jawaban ulun? Ikam capati kawinan. Selesai, itu jawaban ulun. Guru, kalau ulun digugurkan gimana guru? 2 dosa besar. Pertama, menggauli pacarmu di luar nikah. Yang kedua, pembunuhan terselubung. Tercatat di dalam catatan rakib dan atid. 2 dosa besar. Jar ulun. Kaitulah guru. Panggil pacarmu itu untuk menikahi kamu. Ini sudah terbukti tanamanmu. Berapa bulan nih dalam parut nih? 3 bulan guru. Sebulan lagi hidup. 4 bulan bayi itu jalan hidup. Bujur lah Bu. 4 bulan hidup. Cepat. Ulun guru banyak diisi pacar nama anak-anak jadi nah ya mau pulang kepala ulun. Ditahu lagi ulun. Apang disurung terus.
Julun. Dari seluruh pacar ulun tuh guru, kalau anak ini lahir mirip siapa guru? Oh kada tahu, kada kawa, mirip kada kawa. Tuh seperti sungai ulun tuh Julun, anaknya mirip ulun kada pernah menanam di situ. Untung gak dibetai lalat. Itu menanak tes DNA lagi. Inggih guru, terima kasih atas sarannya. Di antara pacarmu yang banyak tadi, siapa yang bertanggung jawab? Kemudian anak itu ikam pelihara baik-baik, dan itu hukumnya anggaplah anak angkat, bukan anak kandung. Karena binnya kada tahu nih bin siapa yang menanam nih. Ingat Pak Ibu, maaf ibu-ibu, apabila perempuan itu dalam masa subur, lalu dia hamil, yang menanam dari yang pertama tadi, yang jadi yang kedua tuh menyiram aja lagi. Yang dibayangkan pemiliknya yang pertama itu. Nah, yang pertama siapa? Kalau hendak jangan tes DNA nanti. Inggih guru, terima kasih atas sarannya. Kalau digugurkan, dua dosa besar. Selesai. Ngapain kita ribet-ribet menjawabkan permasalahan orang nih? Nah, kita teruskan Bapak Ibu. Berarti tadi status dokter yang mengaborsi, yang dia itu hamil dulu nikah, maksiat. Yang kedua kasus, catat baik-baik, diingat ini Pak Ibu. Nih kita nih masalah bermunakahat supaya benar ibadat. Ini kan hubungan dengan nikah nih. Ini terjadi di keluarga ulun. Dia itu buai bapak-bapak, ibu-ibu, kebobolan dalam artian harus ada jeda anak pertama dengan anak kedua. Kade ingat makan obat KB, itu aja sudah. Yang kade ingat tuh. Jadi sedangkan parutnya ini masih anu lagi bekas anak pertama. Nah, patungarannya tuh pengaruh operasi, itu tuh pengaruh operasi. Inya Pak Ibu wah ini kadang nang bajahit kayak bahari lagi nang kayak dilem tuh sudah. Ada lemnya ya kah? Ada lemnya. Bapak-bapak diam kalau bisa mikirkan lem. Lalu Pak Ibu karena positif hamil sudah pakai apa tuh nang diculuk tuh nang ngarannya tuh. Nah, tespek ada tapi hafal ngintuk bapak-bapak ini hafal benar sakalinya. Nah. Lalu di dokter, satu dokter Bapak Ibu, satu dokter. Dia tanya, apa kata dokter? Harus digugurkan. Demi keselamatan ibu. Nah, ini dokter nih ngomong seperti itu sudah bagus. Karena ibu baru melahirkan. Ingat Bapak Ibu ada namanya darah sabumbung. Nah, darah sabumbung tahu lah pian. Imbah lahir anak ini belum lagi haid, hamil. Itu jadi orang kampung darah sabumbung. Bersambung. Imbah lahir ini anak habis masa nifas, belum haid, hamil. Lalu ini bingung. Kayak apa? Hendak bakal lahiran laki. Ikam nang ini peng. No, itu orang dulu ikam. Ujian nang laki aku kada tahu nang kada ingat minum obat kabis apa? Nah, bakal lahir laki lawan laki ini. Bapak Ibu. Pun. Nah iya tuh bakal lahir. Ujian nang laki ikam tuh urusannya aku kada kau main nyatakan kan? Berarti kayak apa? Ayo pang telepon bang Udin bang. Nah, kalau Udin banyak. Sudah ke konsultasi ke dokter? Sudah ulun pamanai. Sudah. Cari lagi dokter. Jangan satu dokter dulu. Nah, kayak itu ulun, Bapak Ibu, kayak itu. Ini kan halal, pergaulannya halal, berkah. Kebetulan kada menerima. Nah, kada menerima ini bahaya juga.
Jangan satu dokter. Kadang-kadang dokter tuh beda-beda pendapat. Dokter di sini gugurkan demi keselamatan ibu sebelum hidup. Artinya sebelum 4 bulan. Gugurkan. Harus ada jeda dulu supaya keselamatan ibu. Jar ulun satu dokter lagi. Dokter yang kedua tetap gugurkan. Aku menyarankan 5 dokter. Itu puas tuh sudah. Ternyata dokter ketiga, nah ini beda pendapat. Dikontrol. Ini bayi ini bu makin membesar dari dilihat ketahanan dari lem anak pertama, insya Allah kuat. Nah, bagusnya. Dokter yang satunya gugurkan, nggak bisa ini. Yang kedua gugurkan, yang ketiga kata dokter dilihat dari ketahanan, kekuatan perut ibu cukup kuat untuk hamil yang kedua ini. Dan tolong ibu jangan minum es. Kenapa garang minum es tuh? Ganal ke parut. Oh bayinya beganal. Oh es itu menggelembungakan bayi kah? Oh es kada mengganalakan. Itu saran dokter. Makanan dijaga, cari yang vitamin walaupun sedikit untuk keselamatan. Apabila ya bu, maaf ya bu, apabila bisa dioperasi. Dan untuk melahirkan normal agak sulit karena pengaruh daripada operasi yang terdahulu. Bagus kada? Artinya dikeluarkan sebelum masa melahirkan demi menyelamatkan. Bagus. Pertahankan dulu karena ada harapan dari dokter ini. Konsultasi. Dok, saya hanya konsultasi sama sampean aja dok ya. Silahkan. Setiap setengah bulan sekali temui dan kesini konsultasi. Sampai pasca melahirkan lewat operasi atau normal, kita lihat perkembangan ketahanan perut ibu. Bagusnya. Nang berdua tadi aborsi. Ternyata Bapak Ibu. Nah, keputusan dokter yang ketiga ini harus dioperasi supaya jangan terlalu besar itu bayi dan insya Allah bisa dipertahankan. Ibu selamat, bayi ibu selamat, tapi jangan menunggu lahir secara normal. Harus dikeluarkan sebelum masa. Itu napa jo prematur lah. Paling bu ibu ini ibu-ibu yang di belakang dinding bu paling cepat bayi itu bisa dikeluarkan dari perut ibunya kadang menunggu lahir yang normal berapa bulan? Berapa? 7 ya bu? Kalau 6 bulan juga bisa kan? 7? Nah 7 bulan sudah bisa. Karena begini Bapak Ibu, dalam ilmu fikih perempuan itu paling cepat melahirkan setelah nikah yang sah 6 bulan lebih. Turumus. Seorang perempuan apabila nikah yang sah, dihitung dari nikah yang sah, paling cepat melahirkan anaknya setelah nikah yang sah 6 bulan lebih, 6 bulan sehari. Tapi kalau dia itu nikah 4 bulan setelah nikah yang sah, 4 bulan sudah melahirkan, pasti itu ditanam dahulu. Mengakui ibu jangan ini rumus dalam kitab Fathul Wahhab.
berarti tadi sekitar 7 bulan lah sudah bisa kan dioperasikan. Itu prematur lah. Prematur. Yang penting selamat. Lalu Pak Ibu dioperasi ibu itu oleh dokter yang menangani. Alhamdulillah, bayinya selamat, ibunya selamat. Sekarang Pak Ibu iya nang bisa ulun bawa ke pengajian-pengajian. Orangnya lucu, mucil, hiperaktif, gara-gara dikeluarkan kalau sebelum masanya nih. Lucu orangnya, lucu pada kakaknya, lincah daripada kakaknya. Lihat lucunya anakmu. Coba dia kali digugurkan kayak apa. Lucu orangnya, lincah, akalan pulang. Berarti hendak akalan, berarti dioperasi lah sebelum lahir. Jangan, itu kebetulan semua. Berarti dokter yang menangani tadi bernilai ibadat, bernilai maksiat. Ibadat, menyelamatkan bayi, menyelamatkan ibunya. Kemudian Bapak Ibu yang ulun muliakan, selesai nangka apa tadi? Yang apa namanya? Ibadat tadi. Kalau kayak ini Pang Bapak Ibu ini dalam keadaan hamil supaya pas 17 Agustus masing-masing anak melahirkan pas 17 Agustus. Pertanyaan, bernilai ibadat, bernilai maksiat, atau bernilai adat? Bernilai apa? Itu yang minta operasi pas sesuai 17 Agustus sesuai juga sudah masa untuk melahirkan. Enggak bisa harus sesuai dengan 17 Agustus. Enggak mau dokter mau operasi berapa bulan nih baru ini? Baru 4 bulan dokter operasi akan dia sampai 17 Agustus mati bayi. Imam Syafi'i aja paling lama makhluk hidup di dalam perut ibunya berapa? 4 tahun. Imam Syafi'i 4 tahun di dalam perut ibunya. 4 tahun Imam Syafi'i. Lahir 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal hadis muwatta, 15 tahun menjadi ulama besar. Mun kita ini bibinian 4 tahun ngajar parut kok menurut Imam Syafi'i. Ujar kontrol ke dokter jerun dahulu. Bujurlah itu. Kalinya tumor sadang sudah. Napa jar tadi jar ulun gue menyambut ngintu Pak ada perlu pian mendengar penyakit gue maksudnya. Itu tuh penting. Lihat Bapak Ibu kasus-kasus yang terjadi. Dokter bukan diatur pasien, dokter yang mengatur pasien. Kalau dokter diatur pasien ada masalah tuh. Tapi kalau dokter mengatur pasien selamat. Tidak semua dokter jahat. Nah itu aja tuh. Nah kemudian kita teruskan lagi dan diiringi lagi setelah bab munakahat supaya bernilai ibadat apa lagi Bapak Ibu. Nah ini penting. Yaitu bab ibadat sudah, bab muamalat. Karena segala karena terkurung hajat segala manusia kepadanya daripada barang yang dahulunya. Munakahat masalah nikah nih ada hajat Bang, nang terbendung, nang takurung. Lalu perlu, nah itu aja sudah, tidak usah dibayangkan. Makanya ibu-ibu kalau suami itu perlu kabulakan bula karena ada nang takurung lagi. Nah itu dalam kitab nih ada tulisannya, adalah tulisannya dengan rubuk munakahat 1/4 dibahas dalam kitab Syekh Muhammad Arsad Banjir ini 1/4 tentang munakahat. Kenapa? Karena terkurung, terbendung hajat segala manusia kepadanya nikah daripada barang yang dahulunya. Nang tadahulu artinya bab nikah tuh ada dibahas sudah tadahulu tapi belum dalam lagi. Belanja laki itu boy hendak kabulakan. Kalau bini pengguru hendak kabulakan juga kayak itu.
nggih tabila kade dikabulakan buai lakine kainnya bahkan berean salah belok. Nah, minta maaf lah bapak-bapak, minta maaf lah bapak-bapak. Itu lalu kayaknya bamama. Nah itu tuh kada nyaman kayaknya anu guru oh iya benar guru ulun lah guru rasa apakah guru hadis buai jar ulun belum menolak permintaan sang suami dilaknat malaikat sampai pagi. Lalu solusinya kayak apa guru? Sudah ulun sampaikan beberapa kali di sini. Kalau laki pian perlu pian uyuh awak macam-macam alasan, inilah ngantuk ini itu kulir malas ibadat buai ayu haja abahnya ay ikan pakai imbah tuntung tutupakan pulang. Nah inggan sini dahulu pengajian kita minggu kaina pula. Hampir kasus semuanya Islam menjawab seluruh kasus yang terjadi supaya selamat semuanya. Nah cukup sampai di sini. Al-Fatihah.